Sampurasun kasadayana urang Sunda. Ini adalah iket kuring anu can pernah lepas kemana-mana kuring indit, kemana-mana kuring aya osok disimpen di mana wae di lomari nu jelas mah. Ngan keur dipake sawaktu-waktu mun aya acara-acara khusus. Lamun keur digawe atau keur sapopoe mah make pakaian biasa we atuh da ari kikieuan mah keur acara-acara khusus. Ini adalah pakaian khusus orang Sunda. Ini adalah iket, ini adalah pangsi. Dan kita lihat sendiri gagah, perkasa ya busana Sunda teh. Nah, baiklah. Saya akan lanjutkan. Ada beberapa alasan kenapa saya mendukung Kang Deddy Mulyadi. Tapi kali ini saya hanya akan memberikan alasan satu saja kenapa saya mendukung dan memilih Kang Deddy Mulyadi. Dan alasan ini adalah alasan yang paling utama, yaitu perjuangan Kang Deddy Mulyadi ingin mempertahankan atau melestarikan jati diri orang Sunda. Persis sekali itulah yang saya juga ingin perjuangkan. Tetapi seakan perjuangan saya ini nanti akan sia-sia jika saya melakukannya sendiri. Lama saya berharap bahwa suatu waktu bangsa Sunda bisa bangkit dan kembali kepada jati dirinya. Saya melihat ini dari tahun ke tahun, terutama mendekati tahun 2000 dan sampai sekarang. Begitu drastisnya perubahan budaya atau mentalitas orang Sunda. Ketika wilayah Jawa Barat, wilayah Pasundan, begitu juga daerah Priangan lain di Banten menjadi wilayah terbuka, tiba-tiba perubahan mentalitas orang Sunda sangat cepat sekali. Ada budaya luar yang masuk ke Tatar Sunda atau ke wilayah Jawa Barat dan juga Banten. Budaya itu pertama budaya dari Gurun, yaitu dari Yaman, dan budaya dari Barat. Nah, kalau saya perhatikan budaya Barat itu tidak begitu membahayakan, meskipun kita harus saring, tetapi banyak budaya Barat ini dibawa ke Tatar Sunda, umumnya ke Nusantara, ke seluruh Indonesia, dibawa melalui teknologi, melalui teknologi media massa, seperti adanya internet dan juga adanya media sosial berupa seperti YouTube, Facebook, terus TikTok, Instagram dan lain-lain. Tapi ada budaya yang datang dari Gurun Yaman yang benar-benar ini menjadikan banyak masyarakat Sunda menjadi masyarakat yang inferior, masyarakat yang seperti tidak punya jati diri, dan malah seperti menjadi pelayan mereka setelah itu. Seakan-akan budaya ini ingin merubah mental, tradisi orang Sunda untuk menjadi bangsa pelayan untuk mereka.
Dan saya lihat seperti adanya kelompok yang mengaku keturunan Nabi, ya, kelompok dari kaum Baalawi, apapun mereka yang mengatakan mereka adalah golongan Habaib. Nama Habaib ini 20 tahun atau 25 tahun yang lalu saya jarang sekali dengar. Saya juga nggak pernah tahu. Pernah saya hanya tahu yaitu Habibi, yang artinya yang tersayang. Itu adalah bahasa Arab. Tetapi ketika muncul nama Habaib yang dipopulerkan menjadi keturunan Nabi, inilah yang membuat saya merasa ada sesuatu yang gak beres. Ada sesuatu yang harus dihentikan, karena apa yang mereka lakukan itu seakan ingin menjajah orang Sunda atau umumnya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin sekali bangkit dan mengatakan sesuatu tidak beres. Kita harus berjuang untuk menolak dari budaya ini yang disebarkan oleh mereka. Lalu muncullah tokoh Deddy Mulyadi yang dulu pernah berkonfrontasi dengan kelompok ormas terlarang yang namanya FPI yang sudah dibubarkan, di mana dipimpin oleh seorang keturunan Yaman, Rizik Syihab, di mana Rizik Syihab ini telah melecehkan juga, ya, bahasa Sunda yang dikatakan macam-macam, mempelintirkan sampurasun menjadi campuracun. Ini adalah sebuah penghinaan. Ketika itu saya sangat marah sekali, tetapi saya tidak bisa apa-apa. Dan saat grup FPI ini dengan jongos-jongosnya yang merupakan orang Sunda pula, ya, berusaha melawan dan ingin menghancurkan Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi, saya pun merasa harus bangkit melawan mereka. Tapi saya pun takut karena mereka berkedok agama, dan jika saya melawan mereka dikatakannya saya seorang sesat, seorang kafir, ataupun seorang musyrik dan lain-lain, karena mereka berkedok dengan agama. Deddy Mulyadi tersudutkan saat itu, dan patung-patung yang dia bikin sebenarnya merupakan sebuah hasil karya seni yang bisa dikatakan adalah ornamen-ornamen untuk menghiasi kota Purwakarta. Tapi dikatakan bahwa itu semua adalah berhala-berhala yang akan disembah dirinya, dan masyarakat Purwakarta akan digiring ke sana. Itu membuat saya marah pula, karena saya adalah penggemar seni, saya pun suka melukis, saya pun suka mengukir, dan saya tidak pernah menyembah lukisan saya tidak pernah menyembah ukiran saya. Saya bermain musik, main gitar, hanya untuk ketenangan saya, hobi saya. Dan kelompok ini yang melakukan perbuatan intoleran di Tatar Sunda ini sungguh-sungguh sangat meresahkan, dan seakan ingin merubah, dan memang sudah merubah, ya, mental orang Sunda yang banyak akhirnya menjadi jongos mereka, pelayan mereka, menyanjung mereka. Bayangkan saja, mereka datang dari negara lain, lalu di sini mengatakan bahwa mereka harus dimuliakan karena mereka keturunan Nabi. Lantas kita sampai sungkem, membungkuk, mencium tangan mereka di tanah kelahiran kita sendiri, di tanah warisan nenek moyang kita sendiri. Inilah suatu yang sungguh menghinakan. Kita terhina dengan tindakan semacam itu. Dan mereka itu sebenarnya penipu, mereka berbohong. Kita tidak bisa membiarkan terus begini. Ketika
kejadian-kejadian itu terus berlangsung, saya pun semakin merasa, di mana harga diri saya, di mana jati diri saya sebagai orang Sunda yang telah didatangi kelompok orang semacam mereka dengan bicaranya lantang, arogan, menghina, dan lain-lain. Dan ketika kita dibodohi oleh mereka, saya pun melihat sepertinya kelompok ini juga punya alliance terhadap salah satu partai. Ada partai yang sengaja melindunginya. Kemungkinan saja. Karena sering sekali mereka ini dibela oleh politikus-politikus yang sepertinya mereka satu ideologi. Tetapi tetap bagi saya ini adalah sebuah penghinaan. Karena jati diri orang Sunda sudah mulai dicabik-cabik. Ketika itulah saya mulai tertarik dengan Kang Deddy Mulyadi. Sepak terjang dia saya perhatikan. Keinginan dia mengembalikan jati diri orang Sunda kembali kepada rohnya, kembali kepada asalnya, siapakah kita ini. Akhirnya saya pun merasa saya tidak sendiri. Saya harus berjuang. Dan saya yakin pasti banyak yang lainnya, orang-orang Sunda yang merasa seni, tradisi, budayanya mulai disingkirkan, mulai tersisihkan. Dan kita akan menjadi pelayan, babu di tanah kelahiran kita sendiri, di tanah warisan nenek moyang sendiri. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Pertama yang kita harus hadapi adalah kelompok intoleran. Dan kalau mereka sudah mulai sirna, mulai tidak eksis lagi di wilayah Parahyangan, maka kita bisa membenahi yang lainnya. Atau kita bersama-sama berbarengan membenahi yang lainnya dengan menolak kehadiran mereka, karena kehadiran mereka hanya ingin menghancurkan atau hanya akan membuat bangsa Sunda sirna di tanahnya sendiri dan menjadi wajah-wajah Sunda, tetapi di dalamnya bukan lagi Sunda, tetapi penyanjung yang sudah nyata-nyata lihat keangkuhan mereka dan sungguh-sungguh sangat menyakitkan, dan kita tidak bisa membiarkan selamanya. Kelompok Balawi ini sudah dibuktikan bahwa mereka telah memalsukan nasab yang sudah nyata, ditantang untuk mentes DNA, untuk mengetahui kebenarannya siapa mereka semua menolak dan tidak mau melakukan ini. Jikapun ada yang melakukannya dan ternyata bohong dan tidak jelas keturunannya dari mana. Kembali, kenapa saya mendukung Kang Deddy Mulyadi? Maka jawabannya itu, saya ingin orang Sunda kembali lagi kepada jati diri orang Sunda yang memiliki peradaban sudah sejak lama sekali. Jauh sebelum berdirinya kerajaan Pajajaran, kita sudah mempunyai tradisi seni budaya yang kita ciptakan dari satu generasi ke generasi. Akhirnya kita membentuk sebuah masyarakat, sebuah kaum, sebuah kelompok yang memiliki bahasa, seni, tradisi, dan budayanya. Kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa, terutama keindahan alam di Jawa Barat. Lalu kita memiliki juga kesenian. Kesenian bukan saja hanya tari-tarian atau lagu-lagu atau gamelan dan alat
musik tradisional yang lainnya, tetapi juga keterampilan seperti kita membuat rumah, menenun, dan juga keterampilan lain seperti memasak. Dan kita punya khas masakan sendiri. Tradisi seperti kita tahu sendiri, kita mempunyai tradisi yang sangat indah sekali. Tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Dan semuanya ini adalah bagian daripada budaya bangsa Sunda. Oleh karena itu, saya tetap dan terus akan mendukung Kang Deddy dan kita orang Sunda yang peduli dengan jati diri orang Sunda. Terus bersatu dan jangan kita terpecah belah karena kelompok Ba'alawi atau kelompok-kelompok dari yang lainnya yang sengaja ingin mempengaruhi kita dan menjadikan kita ke Arab-Arab Yamanan, yang mana hanya kita akan meludahi diri sendiri bahwa kita seperti tidak punya jati diri dan kita dijajah oleh mereka. Oleh karena sebab itu, mari kita bersama kembalikan jati diri kita sebagai bangsa Sunda yang mempunyai filsafat hidup yang tidak melenceng dari keyakinan kita yang kita miliki. Oleh karena itu, saya dan yang lainnya mohon kita terus berjuang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. NKRI tetap jaya.